Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membawakan materi tentang tataran linguistik morfologi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fitri, NIM 2005 01 501 041. Perkenalkan, nama saya Fitri Aulia Sahra dari kelas PBSIC dengan NIM 20050150026. Perkenalkan, nama saya Nirwana dengan NIM 200501501039. Perkenalkan, nama saya Nur Laila dengan NIM 2005015011043. Perkenalkan, nama saya Ririn Eka Wardani dari kelas PBSIC dengan NIM 2005015011035. Perkenalkan, nama saya Anita Mahmud dengan NIM 2005015011037. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahmatona dengan NIM 200501502036. Morfologi adalah salah satu cabang linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Definisi morfologi menurut Verhaar. Verhaar berpendapat bahwa morfologi adalah cabang linguistik yang mempelajari tentang susunan bagian kata secara gramatikal. Itulah sebabnya dikatakan bahwa morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari seluk-beluk kata atau struktur kata serta perubahan-perubahan makna atau arti dan kelas kata. Morfem 2.1 Pengertian morfem. Morfem adalah unsur-unsur terkecil yang memiliki makna dalam tutur suatu bahasa. Hoket dalam Sutawijaya. Kalau dihubungkan dengan konsep satuan gramatik, maka unsur yang dimaksud oleh Hoket itu tergolong ke dalam satuan gramatik yang paling kecil. Pada bahasa Indonesia, morfem dapat berbentuk imbuhan. Misalnya kata praduga memiliki dua morfem, yaitu pra dan duga. Kata duga merupakan kata dasar penambahan morfem pra, menyebabkan perubahan arti pada kata duga. Berdasarkan konsep-konsep di atas, dapat dikatakan bahwa morfem adalah satuan gramatik yang terkecil yang mempunyai makna, baik makna leksikal maupun makna gramatikal. Kata memperbesar contohnya dapat kita potong sebagai berikut: mem garis mendatar perbesar, per garis mendatar besar. Morf dan alomorf. Morf adalah anggota morfem yang belum ditentukan distribusinya. Misalnya i pada kata kenal adalah morf. Morf adalah wujud konkret atau wujud fonemis dari morfem. Misalnya men adalah wujud konkret dari men yang bersifat abstrak. Alomorf adalah variasi bentuk morfem terikat yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan yang dimasukinya. Atau bisa juga dikatakan nama untuk bentuk tersebut kalau sudah diketahui statusnya. Dengan kata lain, alomorf adalah perwujudan konkret di dalam penuturan dari sebuah morfem. Jadi, setiap morfem tentu mempunyai alomorf, entah 1, 2, atau 6 buah. Contohnya morfem me, mem, men, meng, meng, dan menge. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengenalan morfem. Prinsip pertama, bentuk-bentuk yang mempunyai struktur fonologis dan arti atau makna yang sama merupakan satu morfem. Contoh: A. Struktur fonologis dan maknanya sama, maka satuan tersebut merupakan morfem yang sama. Seperti membaca, baca, pembaca, bacaan, membacakan. B. Struktur fonologis sama, namun bukan merupakan morfem yang sama karena makna gramatikalnya berbeda. Contoh: kemanusiaan, kean, kecepatan, kedutaan, dan kedengaran. Prinsip kedua, bentuk-bentuk yang mempunyai struktur fonolis yang berbeda merupakan suatu morfem apabila bentuk-bentuk itu mempunyai arti atau makna yang sama dan perbedaan struktur fonologisnya dapat dijelaskan secara fonologis. Contoh: mem, membawa, men, menulis, menyisir, menggambar, melempar. Prinsip yang ketiga,
bentuk-bentuk yang mempunyai struktur ontologis yang berbeda. Sekalipun perbedaannya tidak dapat dijelaskan secara fonologis, masih dapat dianggap sebagai satu morfem apabila mempunyai makna yang sama dan mempunyai distribusi yang komplementer. Perhatikan contoh berikut. Berkarya, bertani, dan bercabang. Belajar. Bekerja, berteriak, dan beserta. Kedudukan afiks yang tidak dapat bertukar tempat, itulah yang disebut distribusi komplementer. Prinsip keempat, apabila dalam deretan struktur suatu bentuk berparalel dengan suatu kekosongan, maka kekosongan itu merupakan morfem. Ialah yang disebut morfem sero. Misalnya, A. Rina membeli sepatu, B. Rina menulis surat, C. Rina membaca novel, D. Rina menggulai ikan, E. Rina makan pecel, dan F. Rina minum susu. Semua kalimat itu berstruktur SPO. Predikatnya tergolong ke dalam verba aktif transitif. Lalu pada kalimat A, B, C, dan D, verba aktif transitif tersebut ditandai oleh men. Sedangkan pada kalimat E dan F, verba aktif transitif itu ditandai dengan kekosongan. Men tidak ada. Kekosongan itu merupakan morfem yang disebut morfem sero. Prinsip kelima, bentuk-bentuk yang mempunyai struktur fonologis yang sama mungkin merupakan satu morfem, mungkin pula merupakan morfem yang berbeda. Contoh, 1A, Junior membeli buku. B, buku itu sangat mahal. 2A, Junior membaca buku. B, Junior makan buku tebu. Satuan buku pada kalimat 1A dan 1B merupakan morfem yang sama, karena maknanya sama. Satuan buku pada kalimat 2A dan 2B bukanlah morfem yang sama, karena maknanya berbeda. Prinsip keenam, setiap bentuk yang tidak dapat dipisahkan merupakan morfem. Ini berarti bahwa setiap satuan gramatik yang tidak dapat dipisahkan lagi atas satuan-satuan gramatik yang lebih kecil adalah morfem. Misalnya satuan ber dan lari pada berlari, ter dan tinggi pada tertinggi tidak dapat dipisahkan lagi atas satuan-satuan yang lebih kecil. Oleh karena itu, ber, lari, ter, tinggi adalah morfem. Saya akan menjelaskan materi tentang klasifikasi morfem. Klasifikasi morfem terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem ada yang bersifat bebas dan ada yang bersifat terikat. Dikatakan morfem bebas karena ia dapat berdiri sendiri. Sebagai contoh yaitu kata saya, buku, dan jual. Kata-kata ini termasuk morfem bebas karena dapat berdiri sendiri. Dan walaupun berdiri sendiri, kata-kata ini masih memiliki makna. Sedangkan morfem terikat yaitu morfem yang tidak dapat berdiri sendiri. Sebagai contoh yaitu ber, kan, me, juang, dan henti. Kemudian yang kedua yaitu morfem segmental dan suprasegmental. Morfem segmental adalah morfem yang terjadi dari fonem atau susunan fonem segmental. Sebagai contoh yaitu morfem rumah. Morfem rumah dapat dianalisis ke dalam segmen-segmen yang berupa fonem yaitu R, U, M, A, dan H. Sedangkan morfem suprasegmental adalah morfem yang terjadi dari fonem suprasegmental, misal jeda dalam bahasa Indonesia. Sebagai contoh yaitu kata ibu guru. Dan yang ketiga yaitu morfem bermakna leksikal dan morfem tak bermakna leksikal. Morfem yang bermakna leksikal itu merupakan leksem, yakni bahan dasar yang setelah mengalami pengolahan gramatikal menjadi kata ke dalam subsistem gramatika. Sebagai contoh yaitu morfem sekolah. Morfem sekolah mempunyai makna yaitu tempat belajar. Sedangkan morfem yang tak bermakna leksikal dapat berupa imbuhan seperti ber, ter, dan se. Morfem-morfem tersebut
baru bermakna jika berada dalam pemakaian. Sebagai contoh yaitu imbuhan ber yang dipakai pada morfem sepatu menjadi bersepatu memiliki makna yaitu memakai sepatu. Yang keempat yaitu morfem utuh dan morfem terbelah. Morfem utuh merupakan morfem-morfem yang unsur-unsurnya bersambungan secara langsung. Sebagai contoh yaitu kata makan, tidur, dan pergi. Sedangkan morfem terbelah merupakan morfem-morfem yang tidak tergantung menjadi satu keutuhan. Sebagai contoh yaitu kehabisan dan berlarian. Yang kelima yaitu morfem monofonemis dan morfem polifonemis. Morfem monofonemis merupakan morfem yang terdiri dari satu fonem. Morfem polifonemis merupakan morfem yang terdiri dari 2, 3, dan 4 fonem. Yang terakhir yaitu morfem aditif, morfem replasif, dan morfem subtraktif. Morfem aditif adalah morfem yang ditambah atau ditambahkan. Kata-kata yang mengalami afiksasi seperti yang terdapat pada contoh kata-kata mengaji, berbaju, horses. Morfem replasif merupakan morfem yang bersifat penggantian. Dalam bahasa Inggris misalnya terdapat morfem penggantian yang menandai jamak. Contoh food yang dibaca feed. Selanjutnya morfem subtraktif. Morfem subtraktif adalah morfem yang alomorfnya terbentuk dari hasil pengurangan terhadap unsur atau fonem yang terdapat morf yang lain. Biasanya terdapat dalam bahasa Perancis. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 materi dasar dalam tataran morfologis. Yang pertama yaitu tentang proses morfologis, yang kedua proses morfonemik, dan yang ketiga proses morfonemis. Pengafiksasian merupakan proses pembumbuhan imbuhan pada suatu satuan, baik yang berbentuk tunggal maupun yang berbentuk kompleks. Adapun contoh kalimatnya itu seperti berbaju, menemukan, ditemukan, dan jawaban. Berdasarkan letak morfemnya, adapun prosesnya terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu prefiks yang letaknya di depan, yang kedua yaitu sufiks yang letaknya di belakang, infiks di tengah, dan konfiks terbelah. Aplikasi merupakan pengulangan secara gramatikal, baik seluruhnya maupun sebagian, baik disertai dengan variasi fonem maupun tidak. Adapun contoh katanya seperti berulang-ulang, seorang, satu-satu, compang-camping, dan sayur-mayur. Itu pemajemukan atau penggabungan merupakan proses pembentukan kata dari 2 morfem yang bermakna leksikal. Contoh katanya seperti sapu dan tangan menjadi sapu tangan, dan rumah dan sakit menjadi rumah sakit. Proses morfonemik. Proses morfonemik merupakan perubahan sebuah fonem dari morfem untuk mempermudah sebuah ucapan. Contoh dengan mengasah, meng plus lihat sama dengan melihat, meng plus terjemah sama dengan menerjemah, meng plus datangi sama dengan mendatangi, dan meng plus patuhi sama dengan mematuhi. Yang ketiga adalah proses morfonemis. Afiksasi merupakan proses pembumbuhan afiks, sedangkan letak morfem seperti yang kita ketahui terbagi menjadi 4. Prefiks di depan, infiks di tengah, sufiks di belakang, dan konfiks terbagi. Sedangkan derivasi merupakan afiksasi dari golongan yang tidak sama. Contohnya dalam sebuah kata seperti mengajar menjadi pengajar, sebuah kata yang tidak sama golongannya. Selanjutnya mengenai kata. Kata adalah satuan terkecil dari kalimat yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai makna. Misalnya, kata mobil, rumah, sepeda, ambil, dingin, dan kuliah. Di pembentukan kata. Pembentukan kata ini mempunyai 2 sifat, yaitu pertama, inflektif. Kata-kata dalam bahasa berefleksi seperti bahasa Arab, bahasa Latin, bahasa Sanskerta untuk dapat digunakan di dalam kalimat harus disesuaikan dulu bentuknya dengan kategori-kategori gramatikal yang berlaku dalam bahasa itu.
Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.